Deputi 2 Staf Khusus Kepresidenan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi dan mediasi untuk mengumpulkan data antara dua belah pihak yang bersengketa lahan antara warga 5 dusun di Desa Simangambat Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan pihak PT Wonorejo Perdana. Rapat koordinasi dan mediasi ini digelar di kantor Bupati Padang Lawas Utara. Selain mengundang kedua belah pihak yang bersengketa antara warga dari 5 dusun di Desa Simangambat Julu dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Wonorejo Perdana, Staf Khusus Presiden Deputi 2 ini mengundang seluruh unsur seperti dari pihak Pemkab Paluta, BPN ATR, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, pihak Tata Ruang PUPR, dan pihak polisi dan TNI. Dalam rapat koordinasi mediasi ini, Staf Khusus Presiden Sahat M. Lumban Raja mempersilakan kedua belah pihak memberikan masukan terkait masalah yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun ini. Selain itu, ia juga menerima sejumlah bukti-bukti baru yang disampaikan pihak kehutanan dan pihak PPN. Di antaranya ada ribuan hektar lahan yang diduga masuk dalam sengketa tidak masuk dalam wilayah HGU perusahaan, dan adanya lahan kawasan hutan register yang masuk dalam wilayah HGU perusahaan PT Wonorejo Perdana. Demi kepentingan untuk keputusan di tingkat tertinggi, Staf Khusus Presiden meminta kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan perusahaan, agar membuat lampiran semua bukti dalam bentuk tulisan yang diberi waktu dalam waktu 1 minggu ke depan, agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan dengan baik untuk menghindari konflik berkelanjutan, agar perselisihan ini bisa diselesaikan. Pertemuan ini adalah untuk mengkompilasi informasi yang kita temukan di lapangan. Ya. Setelah itu kita minta baik masyarakat maupun pihak perusahaan melengkapi data-data itu masing-masing selama 1 minggu. Dan nanti data-data tersebut akan menjadi pada pimpinan kita dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik lebih lanjut. Oke, siap. Memang sangat kondusif masing-masing pihak membuka diri. Ya. Ada juga yang menarik bahwa bersih ini cuman baliu-liu. Menurut versi perusahaan ada kurang lebih 1.200 hektar itu berada di luar HGU. Tapi ini masih perlu tadi itu memang pada pimpinan di perusahaan hanya sekitar 2.000. Sementara itu, menurut Kepala Desa Simangambat Julu, Muhammad Bahri Nasution, sengketa lahan antara warga dari 5 dusun di desanya sudah berlangsung dari mulai 2013 hingga saat ini. Hingga tahap mediasi yang dilakukan staf kepresidenan, kondisi warga di 5 desa yang sudah puluhan tahun menduduki lahan tersebut saat ini masih merasa resah, sehingga mereka harapkan permasalahan ini bisa diselesaikan. Konflik permasalahan lahan ini udah berapa lama antara masyarakat? Konflik permasalahan lahan ini sejak mulai dari 2013, 2011, 12, 13 gitulah. Masyarakat sudah berapa lama di? Jadi kalau masyarakat sudah hampir mencapai 27 tahun ke atas lah, ataupun 25 ke atas. Jadi baru ini terjadi konflik kan? Iya, baru inilah terjadi konflik. Artinya tadi mulai dari 2011, 2012 pun sudah mulai ada gesekan-gesekan antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di 5 dusun itu. Juga masyarakat sampai sekarang tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak merasa aman. Supaya mereka lebih nyaman dan tenang, sehingga dapatlah kita berkomunikasi dengan KSP, kantor staf kepresidenan. Itulah yang berjalan pada saat sekarang ini. Sudah mengambil tempat. Mohon izin Pak, kami pandu untuk foto bersama dalam hitungan salam sinergitas satu komando 2 1 ini lagi dalam. Dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Irfan TV One mengabarkan. Terima kasih. PT Daking Citra Petroleum Technology Service merupakan perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan jasa survei geofisika, yang tentu sangat berkomitmen dalam memperoleh hasil survei yang berkualitas baik, serta kepuasan pelanggan melalui efisiensi tinggi, akurat, dan tepat waktu. Sebagai jasa hulu migas seismic survey yang dipercaya oleh PT Pertamina EP, PT Daking Citra PTS sejak awal tahun 2024, tercatat telah dipercaya oleh PT Pertamina EP untuk melakukan aktivitas pekerjaan di 12.300 titik tembak yang tersebar di 20 desa yang berada di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Selain telah merekrut tenaga kerja lokal yang ditugaskan terutama di kategori kerja non-skill, pihak perusahaan juga sangat memperhatikan dampak kegiatan terhadap masyarakat dan menyelesaikan semua implikasinya sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proyek ini adalah proyek negara ya, objek vital nasional yang memang harus diamankan dan kami harus bekerja sama dengan
pemerintah daerah untuk melakukan survei seismik 3D idaman supaya lancar semuanya. Nah, kebetulan areanya ini di Kecamatan Tanah Abang, jadi kami melibatkan stakeholder terkait. Kegiatan ini adalah upaya pemerintah, nanti upaya negara untuk mencukupi kebutuhan BBM masyarakat kita. Saya katakan tadi bahwa di saat ini kemampuan negara kita baru menghasilkan sekitar 800.000 barel per hari. Dan kebutuhan sekitar 1,6 juta, berarti kurang 80.000 barel. Nah, sampai saat ini pemerintah targetnya sampai 2030 itu harus bisa mencapai 1 juta. Nah, itu pun berarti kita masih impor lagi. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kota Palembang yang terpilih. Untuk sementara, Ali Subri, fraksi Nasdem, didapuk menjadi Ketua DPRD Kota Palembang. Penantian 50 anggota Dewan Legislatif DPRD Kota Palembang usai terpilih pada pemilu 14 Februari 2024 lalu akhirnya terjawab sudah. Tepat pada Senin 30 September 2024, DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kota Palembang. Usai dilantik, para anggota DPRD Kota Palembang yang terpilih resmi bertugas. Zainal Abidin selaku Ketua DPRD Kota Palembang sebelumnya menitipkan pesan bahwa tugas DPRD cukup berat, yakni menampung semua aspirasi masyarakat lalu mencarikan solusi penyelesaiannya. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Palembang mengatakan besar harapan dari pemerintah Kota Palembang kepada para anggota DPRD yang terpilih agar sinergitas terjalin, menjalankan tugas sebaik mungkin selama 5 tahun ke depan, dan bersama-sama pemerintah membawa Kota Palembang lebih baik lagi. Untuk sementara, Ali Subri, fraksi Nasdem, didapuk menjadi Ketua DPRD Kota Palembang. Pertama, yang jelas amanah, dan saya sebagai ketua yang baru akan menjalankan dan melanjutkan program-program ketua DPR yang lama 2019-2024. Untuk prioritas koordinasi dulu dengan para fraksi-fraksi yang lain. Hari ini AKD belum terbentuk. Hari ini ada berapa anggota yang dilantik? 50. Pas 50 ya? Dari Nasdem 9 orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Meski hanya ada satu pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum 4 Lawang tetap melaksanakan pengundian nomor urut bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang melaksanakan pengundian nomor urut bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada 4 Lawang periode 2025-2030. Sebelum menetapkan pasangan Joncik Muhammad dan Arifai menjadi pasangan tunggal, KPU 4 Lawang telah melakukan rapat internal tertutup yang dihadiri oleh 5 komisioner. Dalam pengundian tersebut, pasangan tunggal ini mendapatkan nomor urut 2, sementara untuk nomor urut 1 adalah tabung kosong, mengingat salah satu di antara paslon yang mendaftar TNS atau tidak memenuhi syarat karena terhitung 2 periode. Acara ini dilaksanakan di halaman kantor KPU 4 Lawang pada Senin pagi. Ketua KPU 4 Lawang, Eskan Budiman, mengungkapkan bahwa dengan adanya penetapan nomor urut bagi paslon dan kolom kosong tersebut, pihaknya ke depan akan menyesuaikan sesuai dengan PKPU. Untuk selanjutnya, KPU akan segera melaksanakan tahapan berlanjut mulai dari persiapan logistik, pendistribusian, hingga tahapan lainnya. Laksanakan salah satu tahapan yang sangat penting, yaitu pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Palawang pada pemilihan serentak tahun 2024 ini. Paslon atas nama Bapak Haji Joncik Muhammad dengan Bapak Arifai mendapatkan dan ditetapkan nomor urut 2, sedangkan kotak kosong atau lazimnya kita sebut dengan istilah itu mendapatkan nomor urut 1 secara umum. Tahapan pilkada sudah memasuki tahapan sebenarnya namanya urut dari pusat. Alhamdulillah kami kembali mendapatkan nomor urut 2 di nomor favorit PSnya JM dari dulu. Dengan itu juga nomor 2 dengan kami kembali nomor 2. Mudah-mudahan nomor 2 ini nomor yang bawa barokah, menunjukkan insya Allah 2 periode pada ini.
Dari Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan, Arwinza Diki Pangestu, TV One mengabarkan. PJ Gubernur Lampung Samsudin melantik Budi Darmawan sebagai penjabat sementara PJS Wali Kota Bandar Lampung, menggantikan Wali Kota sebelumnya Eva Dwiana yang cuti untuk mengikuti proses Pilkada serentak 2024. Pasangan Eva dan Dedi cuti dari jabatannya sampai 23 November 2024 mendatang. Pilkada serentak 2024 telah resmi dimulai. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilkada diharuskan untuk cuti. Kekosongan jabatan tersebut akan diisi oleh penjabat sementara atau PJS dan pelaksana tugas atau PLT. Terkait adanya kekosongan kepala daerah tersebut, penjabat Gubernur Lampung Samsudin mengukuhkan 4 penjabat sementara atau PJS dan 1 pelaksana tugas atau PLT untuk menggantikan tugas sementara kepala daerah yang maju dalam pilkada. Mereka yang dikukuhkan yakni Budi Darmawan sebagai PJS Wali Kota Bandar Lampung, Deska Tama Paksi Moeda sebagai PJS Wali Kota Metro, kemudian Bobi Irawan sebagai PJS Bupati Lampung Tengah, Senen Hustakim sebagai PJS Bupati Lampung Timur, sedangkan jabatan Bupati Lampung Selatan diisi oleh PLT Pandu Kesuma Dawangsa. Penjabat sementara atau PJS untuk menggantikan kepala daerah dan wakilnya yang sama-sama maju dalam pilkada. Namun jika kepala daerah saja yang maju pilkada, maka posisinya akan diisi oleh wakilnya sebagai pelaksana tugas atau PLT. Betul ya, jadi memang yang jadi prioritas nasional itu kan tentang stunting dan masih Pak kita juga melakukan pertamanya dalam waktu 2 tahun dan diharapkan bisa untuk melakukan stunting dan juga menjaga inflasi. Jadi ya kita selama ini kan memang pemerintah daerah maupun kabupaten provinsi, kabupaten kota memang fokusnya itu dirapatkan setiap minggu. Jadi semua itu sudah ada programnya, kita tidak akan memastikan. Jabatan PJS dan PLT berlaku hingga 23 November 2024 mendatang, yang bertepatan dengan hari terakhir masa kampanye pilkada. Sedangkan untuk daerah yang masa jabatan bupatinya telah habis, maka akan diisi oleh penjabat atau PJ hingga dilantiknya bupati dan gubernur hasil pilkada. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Penjabat sementara PJS Wali Kota Bandar Lampung Budi Darmawan ingatkan seluruh pegawai Pemkot Bandar Lampung wajib netral di Pilkada 2024. PJS Wali Kota tidak akan melindungi ASN yang tidak netral pada Pilkada. Meminta Bawaslu untuk menindak tegas ASN yang tidak netral. Banyak kepala daerah di Lampung yang maju kembali pada Pilkada 2024 ini. Hal ini berpotensi terjadi ASN, camat, lurah hingga kepala desa tidak netral dalam Pilkada, sehingga menjadi tugas penting para penjabat sementara kepala daerah untuk mencegahnya. Di antaranya dilakukan oleh penjabat sementara Wali Kota Bandar Lampung, Budi Darmawan, yang mendatangi kantor Bawaslu dan menegaskan tidak melindungi ASN yang terlibat kasus tidak netral pada pilkada. Bawaslu juga diminta menindak tegas ASN yang tidak netral. PJS Wali Kota Budi Darmawan akan terus mengingatkan pejabat dan ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung untuk menjaga netralitas dalam pilkada. Ia akan keliling ke seluruh kecamatan untuk bertemu dengan seluruh lurah dan para pegawai. Jika ditemukan, tentu akan ada sanksi yang diberikan dari Inspektorat dan Bawaslu. Insya Allah nanti semua bisa kita bersama-sama. Tadi saya mendapat banyak masukan, terutama mengenai masalah prioritas ASN. Itu juga yang menjadi salah satu tugas saya sebagai PJS yang menjaga ASN netral. Banyak sekali tadi pertanyaan sudah disampaikan dan mudah-mudahan menjadi bahan saya juga, dan ke depan kami akan lebih lagi berkoordinasi dan bersama. Siapkan Pemkot sendiri Pak terkait netralitas ASN ini? Saat ini sudah kami jalankan, saya juga sudah mengimbau kepada para pejabat, dan saya juga akan keliling ke kecamatan, lurah, dari penegasan bahwa ASN harus netral. PJS Wali Kota Budi Darmawan kemudian melanjutkan lawatannya ke Kodim, Polresta Bandar Lampung, dan sejumlah instansi di Pemkot Bandar Lampung. Kunjungannya tersebut untuk meningkatkan sinergi kerjasama antar lembaga serta mensosialisasikan pilkada berjalan lancar dan damai. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang tahun 2024 bersama masyarakat umum dan para pekerja RTH.
Kegiatan ini bertempat di Gedung Serbaguna Villa Dempo Flower, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Rabu 2 Oktober 2024 kemarin. Menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kota Pagar Alam, Titi Merianti, bidang tata ruang ini tidak hanya menyusun dokumen-dokumen tentang tata ruang saja, namun bidang tata ruang juga membawahi ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pagar Alam. Selain itu, juga Dinas PUTR melalui bidang tata ruang memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang tahun 2024. Kegiatan hari ini itu lebih ke penjelasan bahwa tata ruang tidak hanya menyusun dokumen tata ruang juga membawahi ruang terbuka hijau. Jadi hari ini lebih ke sosialisasi tentang ruang terbuka hijau di tata ruang, juga ruang terbuka hijau yang menjadi penanganan pemerintah kota. Sasarannya bahwa RTH itu dibutuhkan dalam suatu permukiman, dalam suatu perkotaan minimal RTH itu 20%. Jadi RTH yang saat ini kami tangani itu belum menyampai 20% dari rata-rata yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kota. Sementara itu, Dian, salah satu warga Pagar Alam, mengatakan dirinya mengungkapkan terima kasih kepada Dinas PUTR yang telah menyosialisasikan terkait peraturan perundang-undangan tata ruang. Dan setelah mengikuti kegiatan ini, dirinya juga mendapatkan pengetahuan peraturan tentang ruang terbuka hijau. Sangat bermanfaat lah untuk di ruang lingkup kita. RTH itu tuh sangat apalagi masyarakat butuh pengetahuan gimana supaya ruang lingkup itu tuh bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi orang itu melihat dari tata kotanya dulu. Dari kalau tata kotanya bagus, pasti pemerintahnya pasti lebih bagus. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Pagar Alam, Nelson Firdaus. Kegiatan ini bertempat di Gedung Serbaguna Villa Dempo Flower, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan pada Senin 10 Oktober 2024. Kegiatan ini juga dihadiri oleh narasumber seluruh OPD, camat, lurah, serta tamu undangan lainnya. PJ Wali Kota Pagar Alam Nelson Firdaus mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengatur penataan ruang dan menambah pengetahuan para peserta terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang. Dikatakan Nelson bahwa dalam peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 13 tahun 2021 pasal 2 menyatakan seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR yang dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegritas secara elektronik atau OSS. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi untuk masalah tata ruang. Tadi sudah saya sampaikan di sambutan, artinya setiap apapun yang kita laksanakan, pelaksanaan proses pembangunan yang ada di Pagar Alam ini harus sesuai dengan tata ruang yang sudah ada. Dan hari ini juga ada narasumber dari provinsi untuk menjelaskan mengenai tata ruang ini. Harapannya seluruh kita juga yang dalam pelaksanaan pembangunan apapun itu harus sesuai dengan tata ruang yang sudah disahkan. Investor-investor di Kota Pagar Alam, baik itu yang berusaha, non-berusaha, yang mau bikin rumah pun, mereka paham akan aturan yang ada di Kota Pagar Alam. Bahwa kita sekarang ada Perda nomor 7 tahun 2012 yang nantinya akan direvisi. Saat ini pemerintah kota sedang melakukan revisi untuk perda tersebut. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan.